Selamat malam, jumpa lagi dengan Forum Sawo Mantap Melowari. Pada malam hari ini, sayup-sayup terdengar suara gending dari kejauhan. Teringat ilustrasi dari sebuah pertunjukan yang seringkali disebut dengan wayang. Nah, tema wayang ini nampaknya menarik karena sejak zaman purba sudah menjadi media komunikasi atau corong bagi pesan-pesan keluhuran budi untuk masyarakat luas. Mengenai sisik melek wayang ini, ada baiknya kita dengarkan dulu ulasan dari Magister Filosofi Pak Lukman ya. Filosofi ya, filsafat atau filosof? Filosof. Filosof. Pak Lukman, silakan Pak Lukman. Aduh. Oke, terima kasih Pak Didin atas ini ya, kesempatan yang diberikan kepada saya, karena sekaligus ini menjadi beban bagi saya untuk membuka diskusi tema kali ini ya, tentunya terkait dengan apa yang disampaikan wayang sebagai media penyampaian moralitas dan media untuk menyambung lidah dari generasi ke generasi. Tentunya ini adalah sebuah peninggalan yang adiluhung yang diwariskan turun-temurun dari zaman nenek moyang untuk selalu dipegang dan menjadi pangiling-iling. Nah, tapi kan konon katanya ini sudah diramalkan kalau wong Jawa itu bakal hilang zamannya, sehingga ketakutannya wayang ini nantinya juga tidak akan ada lagi yang bisa melakonkan, atau tidak ada lagi yang akan menjadi pewaris dari budaya yang sangat luar biasa ini. Nah, terkait dengan wayang tentunya kita mengacu pada salah satu sosok ya. Salah satu sosok di sini itu Sunan Kalijogo, sebagai orang yang diasumsikan sebagai seorang yang pertama kali membawa budaya dramaturgi, kesenian dalam wayang kulit ya, dalam peran lakon dalam dalam benda yang dari kulit apa Pak itu? Kulit kerbau atau sapi. Kulit sapi dan rumputan itu tadi, dan dipadu-padankan dengan bambu, di mana di situ juga ada penggambaran dari kehidupan alam semesta, baik manusia maupun alam, di mana alam itu menjadi hunian. Nah, terkait dengan wayang, saya tertarik dengan konsep gunungan ya. Gunungan yang menjadi makrokosmos, yang menjadi pejawantah atau manifestasi dari alam semesta. Jadi ketika goro-goro itu kenapa kok gunungan itu Pak? Gunungannya itu dimainkan begitu cepat oleh seorang dalang. Nah, tentunya ini adalah pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh seorang dalang ketika alam itu menjadi gonjang-ganjing atau goro-goro. Terkait dengan wayang tentunya tidak bisa lepas dari aspek filosofisnya ya. Artinya ini memuat berbagai macam unsur interpretatif yang dimasukkan di dalamnya, dalam cerita yang ini juga kental dengan nuansa budaya. Jadi bukan hanya nuansa agama, tapi juga nuansa budaya yang mencakupi atau melingkupi seluruh aspek-aspek yang ada di sekelilingnya, baik aspek agama ya, aspek agama itu kan juga muatan nilai, terus kemudian aspek sosial juga ada, aspek politik juga dimasukkan, juga ada aspek aspek yang lain-lain gitu, aspek budaya yang lebih spesifik gitu, artinya secara sosiologis juga dibahas gitu. Nah, teringat wayang, saya dulu sangat sangat kecewa, sangat menyesal karena saya dulu tidak sempat mengambil mata kuliah filsafat wayang. Padahal di situ salah satu dosennya itu guru besar yang ada di ISI,
Pak siapa lupa saya. Pak Aludin. Pak Aludin. Bukan. Salah satu guru besar yang beliau juga merangkap seorang dalang besar. Jadi dulu pernah ditanggap di UGM untuk memperingati ulang tahun Damarjati Supadjar, Profesor Damarjati Supadjar yang ke-70. Beliau melakonkan wayang Petruk Dadi Ratu. Nah, itu terkait dengan kondisi sosial politik yang ada di negara kita juga. Nah, terkait wayang yang sedemikian magis itu tadi dan memiliki muatan simbol-simbol dan semantik yang begitu dahsyat ya, sehingga ini ditransfer kepada masyarakat awam maupun masyarakat umum maupun masyarakat yang memiliki kemampuan intelijensia yang cukup mumpuni. Ternyata wayang ini tidak memandang kasta, meskipun dalam pelakonannya ini tentunya ada beberapa hierarki ya. Di situ ada di mana peran seorang brahmana yang harus melakonkan wilayah moralitas dan dakwah yang demikian hingga, terus kemudian ada wilayah kesatria, terus ada sudra dan paria dan seterusnya itu. Nah, dan di situ juga ada aspek humor untuk tombong ngantuk supaya audien atau pendengar dan yang menyaksikan wayang itu tidak ngantuk. Karena kita tahu wayang itu kan ditanggap semalam suntuk, dari sore sampai subuh itu, yang puncaknya itu ada goro-goro di biasanya sekitar jam 3 ke atas. Nah, itu pasti biasanya tinggal sedikit saja yang menyaksikan. Artinya memang benar-benar seorang yang konsisten dan istiqomah menyaksikan pertunjukan wayang itu saja yang bisa bertahan sampai pertunjukan berakhir gitu. Biasanya sudah di bagian-bagian tengah malam itu sudah mulai hilang, penontonnya sudah mulai hilang. Nah, mungkin ke Pak Didin dulu, kira-kira aspek apa yang mau dibedah terkait wayang dan tentunya dengan budaya Jawa. Apa ini? Ya itu sambil dengarkan Asmorondono. Dari wayang ini saya sebenarnya tidak tahu banyak Pak, cuman bisa mengira-ngira ya. Zaman saya kecil itu belum ada IT, yang punya TV juga hanya lurah gitu ya, yang punya radio bisa dihitung dengan jari, sehingga pada saat itu alat komunikasi atau media-media komunikasi yang saya ingat itu ada wayang, ada ludruk, ketoprak, dan hiburan-hiburan ini yang sifatnya kesenian rakyat. Itu memang betul membawa pesan-pesan kepada masyarakat tentang keluhuran budi, tentang hidup dan kehidupan. Tetapi ajaran terbanyak itu yang saya tahu, saya petik itu justru dari wayang, bukan dari media komunikasi hiburan rakyat yang lain, tapi dari wayang. Saya terpengaruh gending ini. Karyo Mukti Wong Ayu pun kakang pamit palastro. Gila ini sial. Ini biasanya gending ini dimainkan pada saat si Arjuna ini pamit pada istrinya mau maju ke Palagan Guru Setra. Loh, pamit palastro, pamit mati Pak. Aduh, medis banget ini sebenarnya. Cuman karena waktu itu saya masih kecil, saya belum banyak paham. Tetapi seluruh ajaran wayang ini saya terima. Hari ini baru saya memahami apa yang pernah saya terima itu. Misalnya, kenapa sih wayang itu hanya ada lini kanan dan lini kiri. Jadi ternyata itu semacam penyimbulan. Ada istilah bolo kiwo, ada bolo tengen. Berarti letak tokoh-tokoh atau figur-figur wayang
yang ada di sebelah kiri atau Bolo Kiwo itu biasanya dilambangkan sebagai tokoh yang berpihak pada angkara murka, dunia kejahatan atau dunia hitam. Sementara tokoh-tokoh yang letaknya di lini kanan atau Bolo Tengen itu biasanya disimbolkan sebagai tokoh-tokoh yang mewakili kebajikan, kebaikan. Gawe wiraan Bismo. Nah ini Wuru Bismo meninggalnya dilabrak oleh panahnya Sri Kandi, karena Sri Kandi kerawuhan sukmanya Dewi Ombo, Dewi Amba. Saya bergidik kalau mengingat lakon-lakon yang macam itu. Nah ini meskipun ada lini kanan, ada lini kiri, tapi ternyata di wayang pun ada ambigu, Pak. Ada wilayah abu-abu. Kita tahu Wuru Bismo ini seorang resi, maharesi ya, begawan yang luar biasa bijaksananya. Tetapi dalam Palagan Kurusetra justru berpihak pada Kurawa. Nah ini aneh. Lalu bisa dipahami ya kalau ini karena entah karena apa dulunya perjanjian apa saya kurang tahu, sampai keluar sumpah sehingga tidak kawin dan seterusnya itu. Tapi ini yang menarik, ajaran nasionalisme juga bisa dipetik di sana. Meskipun ini mengandung wilayah abu-abu, bagi anak-anak GMNI mesti paham ini. Yang namanya Narpati Basukarno itu, nama Karno ini penting di situ ya. Soekarno, Narpati Basukarno. Nah, ini dia sejatinya adalah saudara dari Pandawa karena satu ibu, yakni Kunti Nalibrata. Meskipun dia cara lahirnya lewat telinga, karenanya disebut Narpati Basukarno karena lahirnya lewat telinga, bukan lewat dalan bayi kayak. Iya. Tetapi bagaimanapun ini satu darah dengan ibunya. Tapi di dalam Palagan Kurusetra dia justru berpihak pada Kurawa, negeri Hastinapura yang dia bela, bukan saudara kandungnya si Pandawa. Ini ternyata alasannya karena Narpati Basukarno itu adalah penguasa di Kadipaten Awangga. Kadipaten Awangga ini di dalam kekuasaan Republik Hastinapura, Kerajaan Hastinapura. Otomatis secara nasionalisme, right or wrong it is my country. Mau angkara murka, mau baik, mau apa, pokoknya ini negeriku, harus aku bela bisa-bisan. Itu alasan nasionalisme Narpati Basukarno. Jadi di situ dia mengalami dilematis atau wilayah abu-abu karena yang dia lawan adalah saudaranya sendiri. Tapi bisa saja ini alasan utama. Ada alasan yang kedua, barangkali motif dendam ini yang jarang diangkat oleh dalang. Narpati Basukarno itu seolah-olah punya dendam panjang kepada nasib dia yang merasa dianaktirikan pada saat dia ngelamar menjadi muridnya Drona itu. Hanya gara-gara dia adalah lembu peteng atau orang yang waktu itu belum jelas asal usulnya, sehingga Drona ini hanya mengangkat murid yang punya terah biru atau garis priayi. Sementara Narpati Basukarno tidak jelas asal usulnya. Yang mereka tahu Narpati Basukarno hanyalah seorang anak dari seorang sais kusir, sehingga tidak layak untuk diangkat menjadi murid. Nah, dari situ kemudian pada saat dia disia-sia seperti itu ada pertolongan. Ternyata pihak Hastinapura ini justru mengakui Narpati Basukarno ini, sehingga akhirnya bisa menjadi murid Drona juga. Ada semacam balas budi atau balas jasa yang oleh Narpati Basukarno harus dibayar pada saat Palagan Kurusetra ini. Nah, wilayah kiri, wilayah kanan, dan wilayah abu-abu ini di dalam pewayangan nampaknya ini bisa kita petik sebagai pelajaran bahwa di dalam politik itu sejak purba ini sudah ada yang namanya kebenaran, namanya angkara murka, dan yang abu-abu ini sudah ada sejak dulu. Artinya dengan adanya wayang ini semacam gambaran kepada kita
bahwa wilayah abu-abu itu bukan hanya milik politik modern, tapi secara karena belum dikenal tradisi tekstual ya, sehingga ajaran-ajaran ambigu abu-abu ini bisa diwariskan melalui media yang namanya wayang itu. Sehingga anak-anak muda sekarang tahu bahwa sejak dulu pun sebenarnya politik kita itu sudah politik yang abu-abu, tidak saklek atau ansih kanan kiri benar salah gitu, tidak. Lalu ngomong soal gunungan tadi ya, yang saya tahu pada saat saya nonton wayang di masa kecil itu, pada saat wayang ini mau dibuka, mau pembukaan atau preambul gitu ya, itu seorang dalang mestilah memainkan gunungan. Kalau wayangnya miskin, gunungnya cuma satu yang dia mainkan. Tapi kalau gunungannya sampai 2 bahkan lebih itu dimainkan semua. Artinya secara semiotik sang dalang sudah mengajak pada penonton masuk ke bina swasana, jagat sadurunging gumelar gitu. Itu digambarkan bener lewat gunung ini, bahwa ini gumelaring jagat. Setelah jagat gumelar, lalu disusul dengan masuknya ini tokoh-tokoh yang diistilahkan dengan kata jejer gitu. Adidoso kaeko Purwa Adilin Wedoso 10 kaeko siji Purwa Wiwitan ngono kae lho Pak. Toto pitana nenggeng negari ngastina. Sinten kang dan seterusnya ya. Itu biasanya mesti itu. Itu digarap oleh dalang dengan cara yang indah, yang penuh sastra dan ada unsur suluknya. Suluk di sini maksudnya adalah mantra-mantra yang dilakukan di dalam konten mantra itu mengajak kepada penonton bahwa hidup itu tidak hanya yang skala, tapi juga ada yang niskala. Bukan hanya yang empiris, tapi juga ada yang absurd. Ada wilayah-wilayah tingkat keilahian atau dewa. Itu diajarkan betul. Tapi ini kalau saya teruskan, saya khawatir tema wayang ini habis di perkataan saya. Saya ingin pendapatnya generasi muda, Pak Lukman. Nah, di dalam kacamata generasi muda, wayang ini apa sih yang mereka tangkap? Apa sekedar entertain atau apa? Ini saya tertarik dengan anak muda dari Madura, Pak Samsul. Ayo, ayo. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ahludin, Bapak Romo Ahludin atas kesempatan yang enggak ditambah Hadratus saya. Hadratus Mukarram. Di sini karena memang kita masih baru lahir ya kan, mungkin kita hanya selintas mengetahui apa itu wayang. Dari saya pribadi sendiri mengetahui bahwa memang wayang itu adalah pertama media komunikasi, ya kan, yang muatannya itu adalah politis, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Yang tentunya di dalamnya itu udah ada nilai-nilai yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Lukman ya, Bapak Lukman dan Romo Didin ya kan, tentang muatan nilai-nilai itu. Tapi memang kemudian ini sangat miris ya kan. Saya agak jauh-jauh membahas ini. Saya mengaca pada diri saya sendiri. Ketika anak muda itu tidak mampu mengetahui apa itu wayang, ya kan? Apa itu wayang, mereka itu masih banyak yang tidak tahu. Padahal sebenarnya wayang itu adalah kebudayaan yang luar biasa yang diwariskan oleh nenek wayang kita untuk kita kan gitu. Tapi karena mungkin karena arus teknologi, globalisasi dan sebagainya, akhirnya kita tidak tahu. Dan lebih parahnya kawan-kawan muda ini hanya tidak mau tahu gitu apa itu wayang. Yang mereka ingin tahu hanyalah teknologi yang berkembang sekarang. Itu yang menjadi kegalauan atau keresahan bagi saya pribadi sebenarnya dan kawan-kawan yang lain. Itu saja Pak Kanjeng Romo dan Abdul Syekh.
Oke, terima kasih. Menarik sekali Pak Lukman. Fenomena anak muda oleh Samsul diungkap bahwa kenapa anak muda ini tidak mau tahu media-media komunikasi lewat kesenian rakyat yang juga penuh dengan nilai-nilai dan ajaran luhur itu. Karena serangan daripada teknologi, informasi, modernisasi dan seterusnya. Ini gejala semacam ini nampaknya sangat deras ya diakui atau tidak, ini menyerang generasi muda. Nah persoalannya wayangku terus piye nasibnya Pak? Nah, ada seorang musisi Pak di sini yang kira-kira iso ditelok wayang tidak akan habis karena ada unsur apa seni musiknya mungkin gitu Pak, ke Hanuman Haunan. Nah, keliru. Aduh. Ya, terima kasih. Kok ya wis oleh jatah. Padahal rata-rata gak ngrungokno iku. Biasa anak muda, tadi kan dijelaskan Samsul, anak muda kan agak-agak alergi sama wayang. Iya. Sebenarnya untuk bahas wayang sendiri, wayang ini komplit sebenarnya. Jadi kesenian di dalam wayang ini komplit, antara ada musiknya, ada apanya lagi Pak? Lighting, terus vokal banyak lah, terus muatan-muatan dalamnya juga banyak. Cuma saya lebih itu Pak, lebih mungkin menambahi Samsul, kenapa kok anak-anak muda zaman sekarang kurang menyukai wayang. Jadi yang saya rasakan sendiri, saya sebenarnya tertarik untuk menikmati pertunjukan wayang, tapi kesulitan saya yaitu memahami jalan ceritanya, karena di situ dalang juga menggunakan bahasa-bahasa Jawa, misal wayang Jawa ya, Jawa yang benar-benar halus dan mendalam, dan saya kurang memahami itu. Atau itu juga faktor dari saya sendiri untuk mendalami bahasa Jawa yang kromo inggil ya, itu kurang juga. Dan saya mendapatkan pendidikan bahasa Jawa kromo inggil itu hanya di SD. Setelah itu SMP, SMA, bahkan kuliah itu saya dituntut untuk berbahasa Inggris. Jadi untuk memahami dan bagaimana saya bisa mengikuti jalan cerita wayang itu butuh kesabaran yang luar biasa. Ya gitu. Terima kasih. Mungkin bisa tambah Pak Didin. Satu Panggur. Iya. Mungkin setelah Haunan kan anak muda terus ini Pak. Saya ingin tahu. Coba Asep. Aduh, raro. Oh Raro. Husni. Kita seko. Tias di mana Tias? Masih ngedit. Mail. Malawapati. Nyeder. Ayo. Gini loh. Karena kalau bicara wayang, lemben aku nong desa itu, kok gak biyen saya komang desa sampai saiki ya. Nyolong saja nih. Aku mesti nanggurin panggung biasanya. Kan biasanya saya ono ketok ono kayak gini apa kebere ngono. Ki, ngene ku wayange kadang tak jukuk ora kedolanan sampai kancaku nang ngisor ngono. Terus dawang ngene lho. Ah, iku mbiyen aku. Tapi gak ngerti apa sistem dalam. Mbok iku gunungan mbok apa ya, tapi cuma arep bentuke tok tapi gak bosok ngene ya. Ah, jadi tahu bentuknya gunungan, terus wayang-wayang, tapi nggak tahu toko-tokonya namanya siapa saja. Supali, mbok sapa karo. Supali su sapa ya karo. Jadi lek delok wayang biyen cuma delok tok seneng nyolongi, ya gak nyolongi sih asline cuma gudoni, nyelek stilut to. Tinggo ngene-ngene ambek kancaku. Jadi gak seberapa betul Pak Didin memang kayak cilik wis pinter deh. Aku kan kayak cilik iku nakal ndak. Iku
tikus kan lahir kan bayi. Belum pipi. Lah lek saiki kok ndelok wayang ya paling seneng tapi gak sempat paham. Karena nggak pernah mengikuti alur cerita dari pewayangan itu sendiri. Apalagi saiki perkembangan teknologi wah daripada delok wayang mending delok Sinetron. delok film-film Naruto. King Kong apik yo jelas. Anak langit, anak langit. Iya, anak langit apa anak bumi. Soalnya apa secara visual itu lebih menarik. Kayak wayang kan ya cuma ngono tok warnane ya paling rada-rada kuning-kuning ngono. Lah iki kan iso warna-warni. Kuning kemasan ngono kayak tayangan. Nah, lek film-film kan warnane kan lebih banyak dan variatif. Jadi long moto iku ketok enak didelok. Hidup. Nek wayang tak rasa ya iku mau. Coba wayang iki warnane berubah-ubah, ono merah, kuning, hijau, paling ya kayak balon itu. Balonku ada 5 maksudnya. Jadi itu sih kalau pandangan saya mengenai wayang hari ini ya karena penyampaian pewayangan itu tidak apa ya masih agak-agak jadul kalah secara fisik, secara pembawaan, bahasa. Tapi sekarang sudah ada kok bahasa-bahasa yang dipakai dalam pewayangan itu bahasa-bahasa yang umum, artinya bahasa-bahasa slengean ngono lho biasane. Slengean ngono ku sing seru biasane. Siwa Tejo. Arek-arek biasane sik rada seneng karena ono slengeane, ono dacuke, ono ngunune biasane. Biasane ono ya koyo ngono ku. Tapi sekarang sudah ada perubahan, tapi yo sithik ngono ae. Iku, Pak, wes. Iya, itu pandangan anak-anak muda dan kita tidak menyalahkan ya. Seperti yang Mail bilang tadi itu bahwa mereka lebih tertarik dengan pertunjukan modern yang kualitasnya HD, high definition. Sementara wayang hanya begitu-begitu saja. Cuman dibalik kelemahan wayang yang menurut Mail begitu-begitu saja itu menurut saya justru kelebihannya di situ. Penonton diajak untuk menggali, mengeksplor lebih dalam fantasi atau imajinya. Sehingga kenapa wayang itu warnanya terbatas dan hanya warna-warna simbol. Seperti ngomong simbol atau semiotik ini yang tadi saya bilang gunungan itu. Ternyata gunungan tidak hanya untuk menunjukkan gumelaring jagat, tetapi juga untuk menunjukkan ini pergantian skenario. Jadi pada skenario pertama mau masuk ke skenario kedua itu biasanya gunungan dilibatkan. Lalu gunungan juga bisa menjadi perwujudan dari alas belantara. Alas ini bahasa Indonesia apa? Hutan belantara. Alas gung liwang liwung, jalmo moro, jalmo mati. Itu bisa ditunjukkan. Itu alasan saja. Ada juga untuk menunjukkan perwujudan. Misalnya kalau kita mau Tiwi Kromo, misalnya Asep Tiwi Kromo jadi raksasa. Wah, itu Asep ditutup gunungannya dulu, terus kok jadi buto. Jadi buto rambut geni, padas gempal kayak. Itu. Tapi juga kadang-kadang bisa menjadi huru hara itu juga disimbolkan dengan gunungan. Misalnya ada ampak-ampak gitu ya, ada gerombolan itu juga menggunakan gunungan. Bahkan gunungan bisa mewakili bencana atau senjata-senjata kelas berat misalnya, itu menggunakan simbol gunungan. Nah ini ngomong soal senjata Pak Lukman, kudune cetha sampean iki. Kan ono Sarutomo, ono Nenggala, ono Cokro, ono Pasopati, ono Kalimasada. Ini kan Ramadan. Kalimasada, Pak. Aku pengen terus jarai. Tuh kok. Enggak tahu. Kenapa Kalimasada itu hanya dipegang Yudhistira atau si Puntadewa? Terus kira-kira Pak arek pilot Ayo Pak Lukman. Nah, keren nih. Kalau Yudhistira itu kalau di dunia nyata
siapa yang paling Pak Ahludin. Haludin ya, yang paling bisa merepresentasikan tokoh tersebut? Kira-kira dalam dunia nyata siapa yang memiliki sosok sifat leadership yang luar biasa ya, karismatik, terus kemudian kesabaran dan keikhlasannya yang juga luar biasa, tanpa dipertanyakan lagi bahwa Puntadewa adalah seorang kakak dari Pandawa ya, dimana dia pun rela mengorbankan segalanya ya, mengorbankan posisinya, mengalah pun harus mendengar suara dari berbagai macam sisi dari saudara-saudaranya dan tentunya dari Ibu Kunti. Nah, terkait dengan Yudhistira, kenapa yang diwariskan dengan Jamus Kalimosodo atau yang biasa disebut sebagai kalimat syahadat, yang intinya tentang tauhid, tentang keyakinan ya, nyawiji manunggal wahidun, yang intinya sebenarnya tentang keyakinan tentang adanya zat tunggal itu tadi. Nah, tentunya ini juga berkaitan dengan sila pertama dalam Pancasila itu, yang tentunya meyakini adanya ketuhanan yang Maha Esa. Tiada Tuhan, kalau dalam cerita yang diceritakan oleh Kalijogo, tiada Tuhan selain dirinya, dia tiada Tuhan selain Allah. Muhammad Rasulullah sebagai messenger, sebagai risalah. Nah, Puntadewa atau Yudhistira ini saya sendiri juga bingung kenapa orang yang menurut saya sangat lemah ya sangat lemah, tapi kok dia ternyata sekaligus kakak yang kemudian menjadi salah satu poros perjuangan Pandawa. Artinya dia dikelilingi oleh adik-adiknya yang tentu saja lebih sakti gitu, seperti Arjuna yang jago memanah, kemudian Werkudara dan kuku bimanya dan gadanya itu, lalu senjata-senjata dari adik-adiknya Nakula Sadewa, tetapi senjata yang dipegang oleh Yudhistira adalah cuman sebuah, atau dia berpegang hanya pada satu kalimat syahadat. Nah, ini tentu sebagai simbol perjuangan tentunya harus memiliki nafas yang kemudian membakar semangat seluruh barisan di perang Kuruseta itu tadi. Nah, terkait dari lakon-lakon yang diperankan oleh Pandawa, yang tentunya ini sangat aristokrat ya sebenarnya, sangat elitis, karena rakyat hanya diwakili oleh 5 orang gitu. Nah, berbeda dengan Kurawa yang sangat banyak, 100 walaupun yang berperang cuma 99, yang satu perempuan. Tapi kan kalau dibandingkan dengan jumlah Kurawa, tentunya simbol perjuangan rakyat itu sebenarnya jauh lebih menempel pada pihak Kurawa daripada keelitisannya si Pandawa. Nah, tapi kenapa kok yang dimenangkan adalah orang-orang elit yang tentunya sangat digdoyo dan memiliki barokah atau diberkati oleh seluruh dewa, walaupun Kurawa juga tentunya dilahirkan dari sosok tajali dari dewa Destarasta, dan konon katanya juga dari Betara Siwa ya. Lalu kemudian terjemah menjadi 100 orang Kurawa itu tadi. Tentunya ini sangat misterius untuk diungkap atau ditafsirkan. Nah, tentang peran dalam melakonkan wilayah-wilayah yang harus diperankan dan konsisten dilakonkan oleh berbagai macam peran itu tadi, kemampuan seorang dalang ini saya sungguh sangat takjub gitu. Artinya dia sebenarnya kan melakukan, kalau dalam ilmu komunikasi komunikasi intrapersonal ya. Jadi dia kan sebenarnya berbicara dengan dirinya sendiri. Jadi dia berbicara dengan dirinya sendiri, terus melakonkan berbagai macam figur ya, seolah-olah dia tuh benar-benar
sangat menguasai gitu ya, sangat menguasai atau sangat memahami kondisi kebatinannya, sehingga dia tahu kapan harus mengontrol, tahu kapan harus melepaskan topik-topik, melepaskan pembicaraan atau kalimat-kalimat yang keluar seolah-olah itu benar-benar tokoh-tokoh yang diperankan itu hidup. Seperti ketika melakonkan Sengkuni dengan Kresna itu kan dua figur yang sebenarnya memiliki peran yang sama. Artinya dua figur yang sama-sama menjadi penasehat, cuman Sengkuni yang wataknya ini suka menjadi suka mengadu domba dan menjadi kompor meleduk gitu. Kompor meleduk. Dia suka mengompor-ngompori dan terus memantik kerusuhan, sama seperti Bathara Kresna sebenarnya juga sama-sama terus berada di belakang Pandawa dan meyakinkan seluruh awak Punggawa Pandawa untuk kemudian tetap berpegang teguh pada tauhid dan percaya akan kehadiran Wisnu ini sebagai risalah untuk maju berperang, yaitu jihad dalam hal ini adalah berperang melawan keangkaramurkaan. Nah, sosok seorang dalang yang bisa memerankan dua figur ini kan sangat luar biasa. Dia cuma berbekal kopi dan rokok gitu ya. Dari sore sampai subuh ngomong sendiri. Luar biasa. Nah, sebenarnya saya ini anaknya dalang, Pak. Tapi saya nggak sempat belajar kepada Bapak. Jadi bapak saya itu kan sempat belajar, ya memang keturunan dalang, cuman belajar di Solo, Surakarta. Menanggalkan status akademisnya di UNER untuk belajar seni pewayangan. Untuk merelakan status kemahasiswaannya untuk belajar seni pedalangan. Walaupun tidak kondang ya, tidak sempat kondang kalau kok dan sudah mokso. Nah, saya belum sempat belajar, tapi saya ini sebenarnya menetes darah, ketitisan darah dalang sebenarnya, walaupun saya nggak bisa dalang gitu. Artinya cuma dalang di balik apa? Nah, dalang kerusuhan. Nah, itu luar biasa. Seorang dalang itu kan saya menggambarkan orang yang menguasai kitab Ihya Ulumuddin. Mail ini. Ya, man arofa nafsahu faqat arofa. Ini kan orang-orang yang benar-benar bisa menetralisir nafsunya, kemudian nyawiji dan mencari keberadaan sang tunggal itu tadi. Nah, ini kan luar biasa, orang yang bisa menghandle egonya untuk kemudian melakonkan berbagai macam peran yang sangat banyak di dunia ini. Itu kan memiliki daya kontrol yang luar biasa. Konon katanya Kinarto Sabdo yang sangat kondang. Nah, semakin kesini seni pewayangan itu kan memang semakin kontemporer kan semakin ngepop. Sudah ada yang pakai bahasa Inggris, sudah ada yang pakai gaya visuan. Ya sebenarnya untuk menggayat hati pemirsa saja. Nah, kalau dulu wayang itu saya pikir kenapa sangat minim daya visualisasinya, karena yang dibawa itu bukan servis visualnya saja, servis audiovisual atau servis dalam menyaksikan warna-warna dan pola gerak teatrikal yang ada di depan tampilan itu, tapi suasana kebatinannya yang dibawa untuk seolah-olah merasakan peran yang dilakonkan oleh wayang. Berbeda dengan mungkin anime atau tokoh-tokoh yang ada di film-film kartun yang sangat jelas visualisasinya, yang begitu menarik, begitu unik, begitu ya fenomenal dan sangat menyentuh, kayak Naruto dan lain sebagainya itu. Doraemon itu kan menyentuh itu kan secara visual sangat mengenakkan si penonton gitu. Berbeda dengan si wayang. Wayang kulit itu kan yang dibawa cuman batinnya, yang dibawa seolah-olah kita tenggelam ke dalam cerita itu tadi. Nah, tentang ini itu tadi Pak Didin menjelaskan tentang itu tadi, jiwa nasionalisme yang melekat pada diri Basudewa Karno, Adipati Karna. Saya juga menyaksikan itu ceritanya, yang walaupun diceritakan dalam versi India ya, bukan dalam versi Jawa. Menyaksikan ketika Karna pun akhirnya mati di tangan Arjuna, walaupun dia tahu bahwasanya kalau Pandawa ini
Arjuna yang mati di tangannya Karna, Pandawa tetap 5. Tapi kalau Karna yang mati, maka Pandawa juga tetap akan 5. Jadi sejatinya Pandawa akan tetap 5, walaupun salah satu di antara mereka, antara Karna dan Arjuna akan tetap mati, tetap meninggal. Jadi ini sudah menjadi terah atau menjadi takdir yang sudah digariskan Dewata barangkali dalam kepercayaan itu, bahwasanya ini adalah peran yang harus konsisten dilakonkan gitu. Jadi ini menampilkan apa itu nilai-nilai keistiqomahan dan apa itu kekonsistenan dalam eksis ya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam berperan itu menjadi seseorang itu ya harus konsisten gitu. Harus konsisten di pihak yang mana dan kepada siapa mengabdi, dan harus tahu di mana tumpah darah dan tanah airnya itu kemudian harus diperjuangkan, harus berjuang di situ. Nah, gimana nih Pak? Ini kalau yang kontemporer akan ada bahkan yang dibolak-balik itu ya, muatan moralitasnya. Konon katanya Rahwana itu justru memiliki apa itu motif yang sangat luar biasa ketika dia itu tahu bahwa dia melawan seorang titisan Wisnu, dalam hal ini adalah Sri Rama, tapi perjuangannya dalam merebut dan merayu Sinta yang tak pernah lelah ini kan adalah satu bentuk kekonsistenan yang dimiliki oleh si Rahwana itu tadi, yang raksasa, yang konon raksasa dan sangat bengis sebagai raja yang sangat angkara murka itu. Nah, ini konon sekarang sudah beralih menjadi pemeranan cerita-cerita yang variatif gitu. Nah, terkait dengan wayang, saya kira pasti ada yang bisa disampaikan, mungkin sama Pak Didin, terkait dengan masa lalunya. Gimana nih? Jadi ini lintas zaman ya. Jadi Rawana sisan. Tadi itu kita bicara tentang kitab Mahabharata. Cerita kan Palagan Kurusetra, berikut peserta perang dunia itu. Sekarang pindah ke zamannya Ramayana. Sehingga ini dua dimensi yang beda. Kalau Rahwana atau seringkali disebut dengan Dasamuka, karena kepalanya 10, penggal 1 muncul lagi yang menculik Dewi Sinta, istrinya Sri Rama. Ini dua versi yang beda ya. Jadi saya yang tertarik di Ramayana ini justru si Kumbakarna, Pak. Kumbakarna. Kurang tidur. Kumbakarna yang senengannya turu. Tapi begitu negara perang, bangkit dia, perang membela negaranya. Tidak peduli yang salah ini kakaknya atau itu. Yeah. Kakaknya salah, right or wrong, it is my country, harus saya bela bisa-bisan. Dia tidak membela angkara murka si Rahwana, tidak, tetapi dia membela geografis teritorial daripada Alengka yang diserang oleh negerinya Rama itu di Ayodhya. Iya, Pancawati. Pancawati. Nah itu, meskipun ini bersekutu dengan Kendali Soto dan seterusnya, karena ada Hanuman, Hanilo, Hanggada, Subali, Sugriwa, semua itu sekutu di pihak Sri Rama. Dia tidak peduli, dia sendirian, dia ngelabrak musuh, meskipun nanti harus berakhir dengan meregan nyawanya, itu tidak ada persoalan, dia membela tanah air. Ini yang saya sebut ada dua nasionalisme di dalam pewayangan, dan memang sejatinya wayang yang nyampe ke Nusantara ini lakon besarnya hanya dua itu, Mahabharata dan Ramayana. Bahwa ada varian-varian atau breakdown cerita-cerita carangan atau rekaan pedalangan itu karena disesuaikan dengan unsur lokalistik, Pak. Misalnya macam Sunan Kalijaga itu tiba-tiba ada tokoh yang dimunculkan seperti Punokawan itu, sehingga ada si Semar Badranaya, Petro, Gareng dan Bagong itu tidak ada di dalam Mahabharata yang benar. Di dalam Ramayana juga tidak dikenal tokoh-tokoh tersebut. Tetapi ingat bahwa wayang ini sangat istana sentris, sama sekali tidak melibatkan kawula, maka
menurut saya apa yang direka oleh Sunan Kalijaga ini ada benarnya. Sehingga yang tadinya wayang itu istana sentris berubah menjadi dua kutub. Ada Kawula di sana. Kalau di pihak Angkara Murka itu kan ada Togog, ada siapa itu Bilung dan seterusnya kayak Limbuk, Sopo kayak lali aku jenenge. Sehingga konsep manunggaling Kawula lan Gusti itu melekat pada seorang punakawan yang namanya Semar Badranaya. Di level dewa itu bahkan Bathara Guru pun nyembah ini pada Sang Hyang Ismaya ini. Tetapi pada saat level bumi, Semar hanyalah seorang jongos dari pihak Pandawa. Nah, kembali ke Ramayana tadi. Nasionalisme yang diusung oleh Kumbakarna ini barangkali bisa menjadi spirit bagi generasi muda bahwa kalaupun ada kesalahan di dalam pengelolaan Nusantara oleh para pemegang regulator, tapi please deh tetap bela tanah air, tetap cintai tanah air. Apapun yang terjadi, I love Indonesia, we love Indonesia. Meskipun gak karu-karuan, pateng selengkrah, pateng silang sengkarut, wis ibarat langit runtuh sekalipun, tanah air ini harus kita bela. Bangsanya juga kita bela. Jadi tidak kita bela yang mana-mana, tetapi ya sebagai seorang patriot kita bela bangsa, nation, kita bela tanah air. Masalah organisasi pengelolaannya mbok piye gampang kuwi. Engko iso ditata alon-alon ya to. Nek zamane awak dhewe engko ganti sing nyekel ngono lho. Oh iya. Asep misalnya engko dadi presiden ya. Petro dadi ratu. Mbok meno. Nah, saya kurang ini seret ya dengan konsep Petro madeg ratu ini karena biasanya di dalam pewayangan itu tidak pernah lama Pak Petro jadi ratu itu. Petro itu bisa jadi ratu hanya pada saat sesuatu yang sifatnya genting. Itu dia harus mengoper itu kendali. PLT berarti. PLT pelaksana tugas sementara lho Pak. Begitu untran-untran ini wis lerem, wis adem, maka dia harus balik lagi ke fitrahnya sebagai seorang kawula. Nah, dari pewayangan ini, halo. Apa ya dari pewayangan yang bisa kita explore lagi? Tadi apa Pak? Saya ngomong senjata, Saya senjata. Sudah sebenarnya banyak Pak yang bisa kita gali. Atau begini, barangkali di vlog yang berikutnya kita ambil tetap dunia pewayangan tapi dari satu cerita, satu babak cerita saja. Tokohnya ini kan menarik. Misalnya Palgunati kayak ya, yang tangannya jempolnya dipedot gara-gara saingan rebut kasekten karo Arjuna. Ini kan menarik ini. Tapi untuk sementara ya wis bengi lho Pak, kayak iki buku ya sithik banget iki. Dehidrasi ya. Atau kita akhiri saja piye? Iya. Oke. Baik, para pemelotot YouTube yang saya hormati, demikian tadi paparan sangat sedikit mengenai dunia pewayangan di tanah air. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli.